Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Sebelum menonton video ini, silakan teman-teman klik subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan maju. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Nah, di dalam video kali ini kita akan memulai membahas soal-soal seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk persiapan CPNS tahun 2021. Jadi, silakan teman-teman simak video ini sampai habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Ini merupakan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK ya teman-teman. Negara Indonesia didirikan berdasarkan atas hukum. Pendirian negara Indonesia tidak berdasarkan atas A. Kekuasaan, B. Lembaga negara, C. Kedaulatan rakyat, D. MPR, dan E. DPR. Nah, baiklah teman-teman, negara Indonesia ini didirikan berdasarkan atas hukum, yang mana maksudnya kedaulatan pemerintahannya itu dibatasi oleh hukum konstitusional. Jadi, pendirian negara Indonesia itu tidak berdasarkan atas A. Kekuasaan. Selanjutnya, soal nomor 2. Pemerintahan didasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintahan tidak bersifat absolutisme. Yang dimaksud dengan absolutisme di sini adalah A. Terbatas, B. Sangat terbatas, C. Dibatasi, D. Sangat dibatasi, dan E. Tidak terbatas. Nah teman-teman, masih soal TWK. Yang dimaksud dengan absolutisme itu adalah sistem suatu pemerintahan di mana pimpinan negaranya mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak dibatasi oleh konstitusi maupun hukum. Nah jadi teman-teman, berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan absolutisme di sini adalah E. Tidak terbatas. Masih soal seputar TWK. Nomor 3. Ciri utama yang membedakan antara negara kesatuan dan negara serikat adalah A. Negara kesatuan memiliki konstitusi yang tertulis. B. Negara kesatuan memiliki kepala negara yang dipilih oleh rakyat. C. Pemerintah negara kesatuan bersifat demokratis. D. Negara serikat terbagi-bagi dalam bagian-bagian negara. Dan E. Negara serikat tidak ada pimpinan. Baiklah teman-teman, banyak sebenarnya perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat. Namun, yang paling utama di sini, perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat dapat dilihat dari bahwa negara kesatuan itu tidak ada negara-negara lain di dalamnya yang lebih kecil dan ikut berdaulat. Nah, sedangkan negara serikat atau disebut juga dengan federasi, yaitu negara yang terdiri dari negara-negara bagian yang negaranya itu lebih kecil dan mempunyai kewenangan sendiri, namun ia tidak berdaulat atau merdeka. Nah, jadi di sini jawabannya perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat adalah D. Negara serikat terbagi-bagi dalam bagian-bagian negara. Selanjutnya, soal nomor 4. Sekarang ini merupakan contoh soal TIU atau tes intelijensi umum. Nah, teman-teman, biasanya soal seperti deret angka ini pasti masuk dalam setiap tes SKD CPNS nih, teman-teman.
tinggal polanya saja yang berbeda-beda. Nah, untuk pemula, soal ini cukuplah untuk melatih kita teman-teman. Nah, pola soal ini yaitu angkanya masing-masing ditambah 1. Seperti 9, 14, kemudian 10, 15, 11, 16. Nah, untuk mengisi titik-titik yang pertama itu teman-teman, artinya 11 ditambah 1, yaitu 12. Selanjutnya 17, 13. Nah, untuk titik-titik yang terakhir teman-teman, berarti di sini 17-nya ditambah 1, yaitu 18. Nah, jadi yang jawabannya di sini yang melengkapi titik-titik tersebut yaitu C, 12, 18. Selanjutnya soal nomor 5. Kulminasi sama dengan A. Panas terik matahari, B. Poros bumi, C. Tempat pendingin, D. Tingkatan tertinggi, dan E. Kondisi emosi seseorang. Nah, teman-teman, ini merupakan soal sinonim atau persamaan kata ya teman-teman. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kulminasi ini merupakan istilah di dalam ilmu astronomi yang berarti puncak tertinggi. Nah, jadi dari penjelasan tersebut di sini yang paling tepat yang sebagai sinonim dari kata kulminasi yaitu D. Tingkatan tertinggi. Selanjutnya soal nomor 6. Nuansa sama dengan A. Keseimbangan, B. Perbedaan unsur makna, C. Perbedaan massa, D. Nada, dan E. Kelangsungan. Baiklah teman-teman, ini masih soal sinonim atau persamaan kata. Nah, nuansa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti perbedaan unsur makna yang sangat halus. Nah, jadi di sini teman-teman yang paling tepat sebagai persamaan kata pada opsi yang terdapat di sini yaitu B. Perbedaan unsur makna. Berikutnya soal nomor 7. Monoton. A. Terus menerus, B. Berselang-seling, C. Berubah-ubah, D. Bergerak-gerak, dan E. Berulang-ulang. Nah, untuk soal nomor 7 ini teman-teman, maksudnya di sini adalah soal antonim atau perlawanan kata. Nah, monoton itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti berulang-ulang atau selalu sama. Nah, jadi di sini teman-teman, sebagai lawan kata daripada monoton ini yaitu C. Berubah-ubah. Soal nomor 8. Saya berusaha melengkapi kelemahan diri saya sejak lama, tapi hasilnya sampai sekarang belum terlihat. Apa yang harus saya lakukan? A. Menerima takdir dengan terpaksa, B. Menerima takdir dengan sedikit kecewa, C. Menerima takdir dengan lapang dada, D. Membenci diri sendiri, dan E. Meratapi nasib. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh soal TKP. Pada hakikatnya di soal TKP ini tidak ada opsi jawaban yang salah, teman-teman. Semuanya benar, akan tetapi setiap jawabannya punya skor 1 sampai 5. Ya, jadi kita di sini mencari jawaban yang skornya paling besar yaitu 5. Nah, dari penyataan ini, maka jawaban yang paling tepat di sini yaitu C. Menerima takdir dengan lapang dada. Selanjutnya soal nomor 9.
Saya diminta menghadiri seminar menggantikan pimpinan. Namun, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Sikap saya adalah A. Menyelesaikan laporan segera lalu menghadiri seminar. B. Menyelesaikan laporan dengan asal-asalan. C. Menghadiri seminar agar mengulur laporan. D. Menghadiri seminar dan menunda laporan. Kemudian yang E. Menghadiri seminar tanpa harus mengerjakan laporan. Nah, teman-teman, ini masih soal TKP. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yaitu A. Menyelesaikan laporan segera lalu menghadiri seminar. Selanjutnya, soal nomor 10. Saya sedang mengerjakan laporan dan harus selesai besok pagi. Tiba-tiba, sahabat saya datang ingin curhat. Sikap saya A. Menanggapi sahabat saya dengan baik. B. Menyelesaikan laporan tanpa memperdulikannya. C. Mendengarkan curhatannya dan menunda laporan. D. Mengatakan bahwa tidak bisa mendengar curhatannya. Dan E. Terus mengerjakan laporan sesekali menanggapinya. Nah, teman-teman, masih soal TKP. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu E. Terus mengerjakan laporan dengan sesekali menanggapinya. Demikian tadi pembahasan contoh soal-soal seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS sebagai persiapan kita dalam menghadapi tes CPNS pada tahun 2021 yang akan datang. Walaupun waktunya masih cukup lama, tapi barangkali tidak ada salahnya teman-teman kita mulai mempersiapkan diri untuk melatih belajar menjawab soal-soal dari sekarang, agar ketika sudah tiba waktunya nanti kita sudah terbiasa. Terima kasih bagi teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Tolong dibantu jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk di-share sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa klik subscribe channel ini biar channel ini makin maju dan berkembang, dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Sekali lagi terima kasih dan salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.